Sobat Tiu, kita ketemu lagi di Tiukes Tirta Utama Podcast. Nah, ini Mas Safid udah bisa belum kayak gini? Mana tuh Mbak? Yang kanan T, Oh ya T. ya, yang kiri U. Gini ya? Ya, Oke. oke. Kita Cekrek. emang biasanya di awal itu Oh gitu. memperkenalkan dulu gimana gimmick kita ini Oh kepada gitu. narasumber. Habis ini Soalnya baru harus apa pertama loh? kali Mbak. Iya, baru pertama ketemu Iya ya kita betul. ngobrol ini. Baru pertama ketemu Makanya kita saya. kenalin dulu nih, Mas Harus klik Hafid dulu ya Mbak biar bisa ngobrol. Andrian. Iya betul Mbak. Dari staf bagian monitoring dan evaluasi. Betul sekali. Oke, terima kasih Mas sudah hadir di sini. Sama-sama Mbak. Karena Terima jadwalnya kasih. sangat penuh sekali ya. Kayak mau Betul. ketemu artis, pejabat, susah banget ketemunya. Kebetulan tadi meninggalkan rapat teknik ya Mbak. Wih, sampai ditinggalin langsung diserahkan ke yang lain. Oh, Atau emang kabur aja dari rapat? Saya hanya Oke, mendengarkan Mbak. ini kita hari ini mau ngomongin soal Apa tuh? Monef begitu ya. Tapi Oke. sebelum kita mengarah ke Monef Monef, ya, Monef ya. heeh, kemarin katanya Mas Hafid ini habis ikut yang namanya rumah perubahan, betul ya? Itu sebuah pelatihan gitu ya? Betul, pelatihan rumah perubahan sih Mbak. Prinsipnya memang betul-betul membentuk mindset kita berpikir supaya ya lebih memandang segala aspek, bukan hanya terfokus pada satu aspek. Jadi betul-betul out of the box gitu Wih. pemikiran kita. Emang di sana ngapain aja sih Mas yang terus kemudian sampai bisa bikin kita tuh berpikiran out of the box gitu? Kebetulan kemarin itu apa ya, pelatihannya itu lebih ke leadership leadership management. Pelatihannya bersama teman-teman dari beberapa instansi. Kebetulan dari PT Tirta Utama sendiri kita berenam, dan yang dua itu sudah kasih, yang lainnya baru staff. Kita dimodali di situ bagaimana caranya, meskipun kita masih sebatas staff ya Mbak ya, tapi dari situ kita bisa ya mempunyai gambaran ke depan ketika kita menjadi ya siapa gitu sih yang nggak pengen naik gitu ya. Lama-kelamaan kan kita juga pengen ya meningkat lah Mbak, siapa ya nggak pengen naik itu ke atas ya, kalau ke bawah namanya turun. Ya Ya bener ya, bener ya Mbak. Gitu. Jadi bagaimana cara kita nanti suatu saat in the moment of kita menjadi seorang bener-bener leader, meskipun sekarang kita hanya mengaplikasikan itu ke diri kita, tapi betul-betul dari rumah perubahan kita benar-benar dikemas bagaimana yang diharapkan oleh trainer, oleh rumah perubahan. Suatu saat ketika menjadi leader itu benar-benar leader yang benar-benar mempunyai purpose, dan yang lainnya sudah siap itu menjadi leader, seorang leader. Oke, jadi istilahnya ini digodok begitu ya, betul, untuk nanti dipersiapkan iya, menjadi betul. seorang pemimpin. Leader. Sejauh ini sudah memimpin apa ya Mas? Memimpin diri sendiri. Karena pasangan juga belum ada. Oke, jadi imam masjid enggak ya? Kadang Mbak, Mas. Oke, baiklah. Dan ini menarik ya karena Tapi makmumnya hanya 2 paling. lumayan dong Oh, ya, berarti. Selain memimpin diri sendiri kan. Oke, betul. Tapi berarti kan perusahaan itu care ya kepada Iya, karyawannya sangat-sangat care. untuk walaupun sekarang belum memimpin tapi dipersiapkan begitu. Iya. Merasa terharu nggak Mas terpilih menjadi 1 dari 4 yang ikut di situ loh? 6 Mbak. Oh 6 Iya, ya? Iya, Kan yang betul. 2 kasih. Oh iya betul, staff PLT maksudnya. kasih, iya, yang tentu pengalaman yang sangat luar biasa yang ya belum pernah saya rasakan sebelumnya Mbak. Wis. Saya di sini baru 4 sampai 5 bulan. Wih, masih baru banget Iya, ya? baru banget Mbak, masih umur, orang bilang umur jagung ya. Padahal umur jagung Gak ada yang tahu. nggak ada yang tahu. Terus? Tapi saya dan temen-temen, ya maksudnya saya ya Pak, termasuk saya udah bisa sih kepercayaan, dikasih kesempatan yang sangat luar biasa oleh manajemen. Awal diberi informasi juga kayak wah, langsung berangkat ke rumah perubahan, karena kan setahu saya yang kloter pertama itu kan jajaran yang kabak ataupun change agent yang memang dipersiapkan untuk sana lah. Saya masih baru, kemudian sudah langsung ditunjuk salah satu, ditugaskan, itu sangat bangga, sangat bahagia. Dan memang harus ada, sebelum berangkat harus, sebenarnya belum pikiran nanti gimana, tapi ketika benar-benar sudah sampai di
rumah perubahan, kemudian kita yang awalnya kalau saya bilang itu eh, belum ada bekal apapun tentang pengetahuan itu, kemudian dibekali semakin bertambah hari, kan 2 hari bertambah kilometer yang kita tahu, kemudian pulang bener-bener mendapatkan bekal, bekal yang sangat luar biasa dari Oke, situ. 2 hari ya? Itu 2 hari full 24 jam apa gimana, Mas? ya, pagi sampai malam Mbak. Kalau 24 jam nanti kita Nggak kerja istirahat. rodi, dikira pelatihan rodi gimana, Oke, baik. Jadi pemerasan nanti. 2 hari itu Iya ya, seru betul, banget kelihatannya ya rumah iya. perubahan dan kemudian tadi disebutkan bahwa menjadi seorang leader yang Mhm, memiliki purpose, punya purpose, tujuan iya. gitu ya. Emang kayak gimana sih itu, boleh dijelasin nggak, Mas? Tujuannya apa emang Tujuan ketika menjadi seorang pemimpin gitu? ya yang pertama memang purpose itu berdasarkan tentu visi ya Mbak, Mhm, visi. Visi yang jelas, visi yang betul-betul, kalau kita dalam perusahaan ya sesuai dengan target oriented yang dibebankan oleh perusahaan. mhm, Sebagai seorang leader tentu visinya harus seirama, mhm. meskipun kita tahu bahwa saya visi itu dinamis, Mmm, visi itu bisa berubah seiring memang perkembangan. Misal kita dulu perusahaannya BUMD kemudian berubah mhm, menjadi Perseroda, itu tentu visinya juga harus bisa berubah, mhm, dan di visi itu juga kemudian menunjang visi, keberhasilan visi itu kita bisa eee, memberikan usaha atau nilai value yang mhm, diterapkan, yang dilakukan untuk bisa mencapai visi tersebut, mhm, gitu. Value yang akhirnya bisa menjadi kebiasaan. mhm. Kalau sudah value akhirnya bisa jadi kebiasaan, kemudian dan endingnya kita bisa mencapai visi yang dibebankan oleh perusahaan itu. Wis, luar Kata biasa. sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu Mbak, tentu harus sejalan. Kalau Iya. visi aja nggak sejalan bagaimana kita mau bergandengan gitu ya Mbak. Waduh, visi kalau nggak sejalan gimana mau bergandengan? Iya Terus betul. kalau gitu bagaimana visi Anda? Aduh, ini Udah kayak mau wawancara capres ya? iya Mbak, ini debat Publik calon, ya? Presiden, oke baik. Tapi ini kemudian tadi kelihatannya kan di, rumah perubahan juga dibahas tentang mengenai potensi diri, begitu. iya potensi. Jadi diajak untuk lebih mengenali begitu ya Mas, Iya potensi yang explore, ada di dalam diri? Oke, lebih ke eksplorasi. mhm, Jadi kalau memang kita tahu visi kita, tentu kita harus bisa memandang dengan gambar kecil, mhm, gambar besar. Kita harus berani explore supaya bisa tahu mhm, gambar kecilnya apa, gambar besarnya apa. Itu dengan berdasarkan eksplorasi itu kita bisa melihat sisi-sisi kecil, mhm, gimana caranya bisa kemudian mengembangkan dari nilai tadi supaya menuju ke visi yang kita harapkan. mhm, Eksplorasi diri, jadi seakan kita jangan apa ya Mbak, jangan dengan alasan mungkin usia, mhm, dengan alasan mhm, kesibukan, kita enggan beranjak dari istilahnya dalam tanda kutip zona nyaman kita oke. untuk mencari pengetahuan lebih, Oh, bereksplor. mhm, Karena memang ya saya dengan usia segini tentu pengalamannya sangat masih sangat banyak? ibaratnya kuku ireng, Oh Mbak. enggak? Kecil sekali, Mbak. Heeh Kecil heeh. sekali, Mbak. Baru pertama kali di PDAM kemudian di sini itu masih masih sangat butuh wawasan, masih sangat butuh bereksplor bagaimana sebenarnya diri saya gitu. Mhm, Tentu oke. itu yang bisa saya dapatkan dari perubahan sehingga berani keluar dari zona nyaman dan memperbaiki cara berkomunikasi. Tentu kalau diterapkan dalam bagian saya Mhm, monitoring, evaluasi tentu harus benar-benar explore ya Mbak, karena mhm, endingnya kan kita mencari rekomendasi, membuat rekomendasi yang benar-benar tidak memberatkan, yang benar-benar bisa betul-betul diterapkan di misal di unit atau teman-teman yang lainnya. Tentu mengemas rekomendasi itu harus dengan komunikasi yang baik. mhm, Komunikasi yang baik mhm, ataupun rekomendasi yang baik kita bisa lakukan dengan cara explore tadi, mhm. explore atau mungkin seiring dengan pengalaman atau mungkin case-case yang sudah saya lakukan itu tentu jadi bekal sekali gitu. Oke, baik. Ini sudah mulai menyinggung ke pekerjaan ya Oh, sebagai Monef. Nah, itu di kemarin aja. kita sempat ngobrol juga sama teman-teman dari SPI gitu. Tapi apa bedanya kalau SPI sama Monef sendiri? Kalau di PT Tirta Utama Mhm, sendiri,
Kalau SPI itu mungkin lebih kompleks ya, Pak. Mhm. Seluruh bagian di istilahnya dimonitor ya, diawasi. Satuan pengawas berarti mengawasi ya, Mhm. diawasi oleh SPI. Namun di Tirta Utama sendiri untuk saat ini Monef, monitoring dan evaluasi itu lebih ke itu, Pak. Hanya lingkup direktori teknik saja, Mhm. belum meluas ke bagian umum, bagian dan yang lainnya. Baru ke direktori teknik. Di situ kita sifatnya selalu setiap hari memonitor. Mungkin target saya karena memang Monef teknik ini kira-kira ya baru ya, bagian baru, Mhm. akan baru bisa menemukan bentuk tubuhnya gitu, Mbak. Karena memang saya datang di sini job desk di Monef ya mungkin belum terlalu tertata sebelum adanya penyusunan SOTK oleh manajemen dan pembagian tugas. Tapi bagian monitoring dan evaluasi sementara ini masih menjadi satu. Sebenarnya kan monitoring sendiri, evaluasi Evaluasi sendiri di sendiri. bawah Kabag monitoring dan evaluasi. Kalau monitoring dan evaluasi selama ini saat ini berjalan sekarang itu hanya di itu lingkup teknik saja, monitor semua unit, progres dan kegiatan bagaimana. Ketika ada kendala, kita harus tahu kendala tersebut. Jangan sampai ada orang lain dulu istilahnya itu. Jangan sampai ada bagian lain dulu yang tahu permasalahan baru kita belum tahu apa-apa. Nah, itu gagal sekali jadi bagian. Mhm. Karena kan harusnya monitoring ya, monitoring setiap hari itu ketika ada anomali, ketika ada yang kurang, mungkin ada yang aneh di sistem ini itu harus jadi hal yang tahu duluan gitu. Mhm. Jangan sampai keduluan bagian yang lainnya. Maka prinsipnya visinya saya saat ini ya cepat dan tepat dalam monitoring gitu. Cepat dan tepat dalam monitoring. Wah, luar Iya. biasa, calon kasih kelihatannya nanti ya. Amin, Mbak. Kan, berdoa gitu Oh kan. iya Insya Allah doa betul. saya Itu mujarab loh, Mas. amin ya Allah. Nah, ini kemudian kalau misalnya, tadi ngomongin soal kerjaannya ya, Oh iya. berarti apa sih yang menjadi bidang kerjanya dari Mas Hafid? Ngapain gitu biasanya kalau Oh di iya. Monef itu? Monitoring evaluasi pastinya dong Ya, ya. coba dijelaskan ini biar saya Oke. lebih paham nih. Suatu case tertentu atau bagaimana, Mbak? Boleh pakai case Oke, tertentu? mungkin suatu case tertentu monitoring. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi, tentu outputnya rekomendasi. Kalau evaluasi kita berusaha membuat rekomendasi yang solutif, Mhm. tentu dengan kita bisa memperlancar alur informasi, alur komunikasi antar antar bagian karena memang kita kerjanya itu nggak bisa sendiri, Mbak. Mhm. Jadi circle atau mungkin segitiga bermuda saya bilangnya ya. Hilang dong. Enggak. Segitiga emas di teknik Heeh. antara Monef, kemudian perencanaan dan pemasaran teknik Mhm. dan juga produksi tanpa distribusi. Mhm. Jadi perencanaan sebagai yang merencanakan, kemudian PDD yang action di lapangan. Mhm. Jadi yang plan, kemudian actionnya PTD dan kita ada di tengah-tengahnya. Mhm. Jadi harus memonitor keduanya sehingga setiap ada pekerjaan ataupun memang yang sudah berjalan itu benar-benar sesuai dengan plan atau mungkin sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mhm. Makanya harus bisa seperti itu, Mbak. Oke. Kalau case tertentu, misal tadi yang sudah saya sampaikan, Mhm. monitoring setiap hari, memonitoring debit, flow dan yang lainnya, itu ketika ada anomali harus bisa langsung itu disampaikan. Mhm. Kemudian kita konfirmasi dulu nih ke unit, ada apa kok mungkin di suatu flow meter kok ada serapan yang turun, kemudian biasanya flat kok ini ada tiba-tiba turun, mungkin konfirmasi dulu ke unit apakah ada kebocoran, kalau tidak ada aman-aman saja, di atas produksi juga aman aja nih, kemudian di chamber atau mungkin BPT atau mungkin reservoir juga aman-aman aja, berarti mungkin ada anomali yang lain, kita Mhm. bisa istilah mencari tahu gitu, Mhm. apa yang menyebabkan si kasus itu atau flow meter tertentu itu ada anomalinya gitu. Berarti Baru jadi Monef kita harus kepo ya, Mas? aduh cukup banget, Pak, tapi kita nggak ada yang memonitor gitu.
Tapi kalau Monef berarti bisa dibilang sebagai istilahnya CCTV-nya dari PT TU nggak sih? Banyak yang mengatakan BPKP-nya. Tapi padahal juga enggak, kita tuh satu perusahaan sebenarnya. Oke. Kita pengennya istilah wong Jawa itu gayuh marang kasampurnan gitu, Mbak. Waduh. Gimana itu, Mbak? Ya pokoknya menuju kesempurnaan meskipun nggak ada yang sempurna. Oh, Kita karena kesempurnaan hanya milik Allah. iya. Betul sih, Mbak. Oke, baik. Iya. Itu terus kemudian seru nggak sih kerja di bagian Monef? Karena kalau kelihatan dari ceritanya ya ketemunya sama masalah. Iya. nggak? Sampai papan tulis di ruangan saya itu banyak, Mbak. Semuanya full gitu dengan permasalahan. Ya, tapi menurut saya di bagian Monef itu lebih meningkatkan jam terbang, Mbak. Jadi bisa tahu permasalahan semuanya, bahkan semua unit permasalahannya itu bisa bisa kita dapatkan di Monef. Tentu di teknik semuanya bisa tahu ya, Mbak, karena setiap minggu difloorkan di rapat sehingga semuanya tahu. Tapi bagaimana cara kita merekomendasikan sesuatu, bagaimana cara kita harus sabar, teliti, tidak bosan dalam memonitor rutin, itu menjadi pelajaran tersendiri baginya, sehingga juga selain itu bisa diterapkan di kerjaan, bisa diterapkan juga di pribadi ya, Mbak. Berarti ini juga yang didapat dari rumah perubahan nggak sih tentang bagaimana penyampaian komunikasi yang efektif? Betul, itu ada. Kemarin ada materi tentang komunikasi yang baik, bagaimana kita menjadi memposisikan diri sebagai seorang pelatih, coach, atau bagaimana cara kita memposisikan diri jadi seorang yang dilatih, coach atau. Oke. Jadi bagaimana caranya? Yang jelas bagaimana caranya kita mensatukan persepsi tadi dalam berkomunikasi sehingga tidak ada terjadi salah paham dan yang lainnya, sehingga apa yang nantinya akan kita rekomendasikan ke unit maupun ke atas, vertikal, horizontal, ke atas ke direksi ya otomatis ke kabak dan yang lainnya, itu bisa sejalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tentu kita tidak merasa pol dalam merekomendasikan, ya tidak merasa benar, ya tidak, tetap kita komunikasikan dengan bagian kita di teknik, di road teknik dengan Pak Dirtek, kemudian minta arahan ke atas di Pak Dirut, semua kemudian ditentukan pijakan direksi. Oke, gitu, Mbak. berarti dalam Monef ini pun Nggih. juga menggunakan seni berkomunikasi. Iya, tadi Mbak, ya. tidak merasa dikdaya, tidak merasa Karena paling mungkin pinter kalau gitu, saya Mbak. memberikan rekomendasi itu nanti bisa dikira 11-12 sama menggurui gitu ya, Mas? Iya betul, makanya itu komunikasi kan skill berkomunikasi betul-betul harus diasah, Mbak. Harus benar-benar diasah. Oke, dan kelihatan ya kalau Mas Hafid kayaknya nih pintar sekali dalam berkomunikasi. Tidak juga, Mbak. Saya masih belajar ini. Oke, dan kemudian kalau kita ngomongin tentang budaya kerja atau kebiasaan kerja, dari Mas Hafid biasanya kayak gimana sih, Mas? Budaya kerja. Saya sendiri ya, bener, huruf dan sesuai dengan visi saya tadi, Mbak. Huruf dalam artian apa yang kita usahakan harus benar-benar ya harus sebanding lah ya dengan apa yang kita hasilkan. Tentu dengan usaha dan jam terbang otomatis yang tinggi sehingga bisa salah itu hal yang biasa ya, Mbak, karena memang sebuah proses cepat juga sangat luar biasa. Tapi ketika kita baru pertama kali terjun di sini, tentu tidak harus tepat dulu, seperti tetap ada salahnya. Jadi ya dari salah itu kita dapat kesempatan untuk belajar. Iya ya? betul, makanya itu nanti tadi yang saya bilang kan gayuh marang sempurna. Jangan sampai yang kita usahakan itu berhasil sia-sia, itu jangan sampai gitu ya, Mbak. Ya harus benar-benar berhasil ya. Iya, tentu dengan usaha. Jangan menjadi sia-sia. Ikhtiar ya, ikhtiar. Oke, baiklah. Ikhtiar. Dan ini kalau kita tadi kan di awal perkenalannya TIUcast ya, TIU Podcast. Podcast. Gimana tadi Mbak, gini ya? Iya, TIUcast. Sekarang kita mau TIU, berubah menjadi TIU Games. TIUcast, TIU Game, gini berarti. TIU Iya, Game. jadi gini ya, TIU Games gitu. Oke. Karena kita mau ngasih games. Waduh, tantangan ini. Tantangan untuk Mas Hafid. Suka tantangan kan, Mas? Ya, insya Allah suka, Mbak. Kayaknya tapi agak tertekan gitu ya. Oke, baik. Karena tantangan ya. Ini nggak susah kok, Mas. Oke, nggak susah ya. Ya, kalau bisa menjawab pertanyaannya mendapatkan hadiah 2 juta rupiah dipotong dari gaji Anda. Aduh. Oke, sudah siap, Mas? Gaji langsung habis ini, Mbak. Tenang, bonus pasti banyak ya. Oke, jadi sudah siap? Oh, siap. I'm ready. Oke, kita
Awali dengan pertanyaan ringan dulu ya. Aduh, nanti naik ya pasti. Naik, Aduh, semakin levelnya. susah. Levelnya naik ya? Aduh, Sampai seperti nanti jadi level pro gitu karena ya, memang pro game gamer. ya. Oh, oke. Oke, Aduh, baik. Pernah nggak ngantuk apa waktu tuh? kerja? Sering, Mbak. Oke, ini jawabannya sangat jujur ya. Iya, Betul jujur. sekali ya. Ya memang itu tidak terpungkir ya. Tapi kalau Heeh. ngilangin ngantuk gimana Mas biasanya? Biasanya langsung saya ngobrol dengan Mhm. temen. Mhm. Sebenarnya saya satu ruangan dengan kasih saya, Mhm. harus ada kayak ya bercandaan, Mhm. kemudian Oh, biar fresh pura-pura lagi ada, ya. ya nggak pura-pura, sebenarnya ada hal yang pengen disampaikan terus langsung sampaikan aja. Jadi Oh kita ada gitu. pembahasan yang agak serius gitu Heeh. di Oh, biar tengah, lebih melek ya. Jadi heeh, mikir otaknya ya. di tengah-tengah eh, apa hal-hal rutin yang harus saya monitoring itu pasti Oke. kalau menghilangkan kejenuhan itu gitu, Mbak. Jadi biar kerjanya nggak monoton terus Iya ya. betul, harus Oke, ada itu. baiklah. Baik, Baik pertanyaan satu masih aman dengerin ya. musik atau apa gitulah ya. Oke, dan terus kemudian pertanyaan kedua, sudah Oke. siap? Oke, siap. Oke, ini masih gampang. Aduh, Sering lapar nggak kalau waktu kerja? tidak, Mbak. Enggak ya? Iya, alhamdulillah tidak. Karena harus sarapan ya, Mbak. Wis, sarapan lancar ya. Iya, Harus alhamdulillah, selalu Mbak. biar punya Iya, kekuatan untuk berpikir menjalani pekerjaan. betul. Karena kalau lapar ya nggak bisa mikir. Oke. Ini sudah makan kan? Sore belum, Mbak? Sore belum? Mau Waduh. nanti ditraktir. Iya, kita lanjut makan nanti ya. Oke. Oke. Alhamdulillah. Tapi ini gimana nih berarti untuk banget ini ada mendapatkan yang- bekal? Apa? Karena pertanyaan ketiga agak susah nih. Aduh. Dari pertanyaan 1 dan 2, oke, saya bisa Ya, jawab pertanyaan ini ketiga deh. naik lagi, kita levelnya sudah mulai naik. Oke. Semoga walaupun belum makan tapi siap ya untuk Oh, menjawab oke, pertanyaannya. oke. Ya. Ya. Pertanyaan ketiga, apakah perbedaan PT Tirta Utama dengan PDAM? Oke. Perbedaan ya, Mbak? Berarti yang beda ya? Iya. Oh, ya. Nggak yang sama loh. Oh iya. Seperti jadi kalau dalam hal lingkup kerja ya, Mbak, Mhm. PT Tirta Utama dengan PDAM, mungkin banyak orang yang bingung juga kan hal ini. Mhm. Podo-podo dodolan banyu ya gitu ya, Mbak. Iya, heeh. Biasanya seperti itu. Jadi kalau PDAM itu perusahaan daerah air minum yang ada di kabupaten atau kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Mhm. Kalau sekarang kita lingkup di Jawa Tengah ya di Jawa Tengah. Mhm. Dan kalau PT Tirta Utama itu sekarang yang jadi Perseroda itu berada di tingkatan provinsi. Mhm. Jadi semuanya yang misal sumber air bakunya si PDAM A itu mengambil sumber air baku di PDAM B, Mhm. itu harus maksudnya beda kabupaten. Mhm. PDAM mau mengambil sumber air baku di beda kabupaten atau kota itu berdasarkan peraturan itu kan harus melalui spam regional. Nah, kita yang ditugaskan untuk mengelola spam regional. Jadi kalau boleh dibagi apa lingkup kerjanya, kalau PT Tirta Utama itu dari sumber air baku, dari sumber baik ada IPA, kemudian ada air permukaan sampai dengan titik offtake. Titik offtake kan nggak harus reservoir ya. Titik offtake itu titik PDAM-nya itu. ya, titik pengambilan air dari PDAM itu ada rekening yang ditagihkan di offtake ya. Nah, setelah offtake atau tadi saya bilang dari transmisi sampai JDU. JDU itu punyanya pengelolanya adalah PT Tirta Utama. Kemudian setelah offtake, setelah titik offtake ke JDB, kemudian sampai JDL, sampai SR, Persil sampai SR. Awas jatuh sampai sana ya. Oh iya. Terus. Sampai SR. Itu menjadi kewajiban atau kewenangan pemerintah daerah, kabupaten atau kota, yaitu dibebankan pada PDAM atau Perumda Air Minum. Seperti itu. Jadi kita istilahnya kasarannya singkatnya kita menjual air ke PDAM, baru PDAM lah yang menjual air langsung ke masyarakat. Kalau mengingat memenuhi syarat air minum yaitu 4K, kita hanya bisa sampai 3K, Mbak. Kualitas, kontinuitas sampai kontinuitas. Kualitas, kontinuitas sampai
kualitas, kuantitas, kontinuitas. Kualitas, kuantitas, kontinuitas. Kita belum bisa sampai keterjangkauan karena Oke. keterjangkauan yang menanggung adalah PDAM. Meskipun PDAM. kita punya misi pelayanan, harapannya semua masyarakat itu 100% terlayani air bersih. Oke. Seperti itu, Mbak. Baik, ini sudah sangat lengkap sekali jawabannya. Aduh, Mbak. Jawaban ketiga masih lolos. Oke. Ada lagi nih? Iya, ada lagi. Satu pertanyaan lagi. Oke, satu ya. Oke, boleh tarik nafas Harusnya dulu ya. ganjil aja, Mbak. Karena kalau genep itu Makanya digenepi. aduh malah 5 lagi gitu. Oke, pertanyaan terakhir ini adalah pertanyaan penentu. Penentu. Kalau Ya? ini sampai salah semuanya salah jadinya. Sia-sia ya Mbak usahanya. Ora kurup dong tadi yang seperti saya sampaikan. Oke, jadi ini harus benar ya. Oke. Coba sebutkan unit operasional PT Tirta Utama dari yang paling dekat sampai yang paling jauh. Oke. Gak boleh lihat di belakang ya. Lihat depan boleh ya, Mbak? Oke, unit pelayanan, unit operasional yang saat ini yang beroperasi atau semuanya, Mbak? Yang beroperasi dulu. Beroperasi dulu deh. Oke, yang beroperasi saat ini ada 3 unit pelayanan. Dari mulai terdekat yaitu di Petanglong, Pekalongan, Kabupaten Kota dan Batang. Tempatnya ada kantor di Krompeng. Itu melayani PDAM Kabupaten Kajen atau Kabupaten Pekalongan, kemudian PDAM Kota Pekalongan, dan juga di PDAM Kabupaten Batang. Itu sudah beroperasi. Ya. Kemudian ke sana lagi ada unit bergas. Unit bergas Brebes, Tegal, Selawi melayani Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal atau Kabupaten Selawi. Itu unit yang pertama kali ada di Spam regional. Kemudian semakin jauh ke arah sana yaitu ada Keburejo. Unit Kebumen melayani PDAM Kebumen dan PDAM Purworejo. Jadi 3 unit itu yang sudah beroperasi untuk saat ini, Pak. Kemudian kalau inisiasi atau rencana ada di rencana bisnis kita, itu ada 2 tambahan lagi yang jauh di sana dekat rumah si saya, Wonogiri, ada di Wososukas, Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar dan Kota Surakarta. Tapi ini belum beroperasi, baru tahap konstruksi, tapi belum berkonstruksi, baru ada bangunan inteknya aja. Kemudian di loncat lagi di Jatimulia. Itu di sana tapi ini baru rencana, tapi belum sampai seperti Wososukas tadi, lebih progresnya lebih di Wososukas. Kemudian yang terbaru itu dari usulan BPWS itu mengenai Spam regional Randu Gunting. Randu Gunting yang saat ini masih proses, itu ada di Blora, kemudian Pati dan Rembang melayani itu. Kemudian kalau spam industri, kita mulai menginjak ke spam industri kawasan itu di Batu Batang, kemudian sama kawasan industri Sayung. Oke. Seperti itu, Mbak. Wih, lengkap sekali ya. Tepuk tangan dulu, berhasil menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan benar. Dapat Oleh hadiah karena nih, itu Mbak? dapat Kupon. Rp2 juta dari gaji Anda. Aduh, gimana? Silakan hubungi panitia untuk mendapatkan hadiahnya di transfer Nomornya minggu ada? depan. Oke, oke. Bulan depan ya. Tahun depan. Aduh. Oke, luar biasa Oke. sekali Mas Hafid bisa menjawab semuanya dengan baik dan benar. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Hafid sudah mau Sama-sama, Mbak. berbagi Iya. bersama kita untuk pengalamannya. Semoga kita Oke. doakan karirnya selalu berjalan dengan lancar. Amin, amin ya Allah, amin. Oke, dan seru sekali untuk perbincangan kita hari ini ya Ya. di TIUCast. Jangan lupa untuk tonton TIUCast episode selanjutnya, kita akan hadir dengan tema-tema dan narasumber lainnya. Kalau Oke. begitu saya dan Mas Hafid Ya, pamit ya. Sampai Pamit. ketemu lagi. Dadah. Dadah.